Menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi Partai Demokrat yang terhormat atas kerja kerasnya mencermati dan meneliti raperda tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2006. Selanjutnya terhadap saran, pendapat dan pertanyaan fraksi yang terhormat, eksekutif sampaikan penjelasan sebagai berikut. 1. Proyeksi PAD sebagaimana RPJMD 2005 yang telah disepakati bersama tersebut mengacu pada proyeksi yang telah ditetapkan berdasarkan alokasi per masing-masing pos pendapatan daerah, dan kemudian terkait proyeksi kenaikan sebesar 4% tersebut merupakan proyeksi kenaikan pada pos PAD yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan dalam menggali potensi PAD tahun anggaran 2006. Terhadap penurunan pendapatan transfer sebagaimana telah dijelaskan pada PDI Perjuangan, saya lanjutkan. Hal ini juga bertampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkait dengan program prioritas akan semakin nyata, dan tingkat ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat akan semakin kecil. Dapat kami sampaikan bahwa eksekusi jalan dengan harapan fraksi Partai Demokrat, di mana aset daerah baik berupa tanah maupun bangunan yang belum dimanfaatkan optimal akan menjadi salah satu fokus dalam strategi peningkatan pendapatan aset daerah. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan, langkah-langkah yang akan ditempuh berikut: inventarisasi dan penertiban aset daerah, rehabilitasi dan pemanfaatan aset yang ID, mendorong kemitraan strategis. 4. Penguatan regulasi dan tata kelola. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pemanfaatan aset daerah dapat menambah income daerah secara signifikan. Terhadap permasalahan piutang daerah yang belum dapat ditagih, eksekutif sependapat bahwa pengelolaan piutang daerah harus dilakukan secara optimal, transparan dan akuntabel sehingga tidak menjadi beban keuangan daerah di masa yang akan datang. Selanjutnya, eksekutif sampaikan bahwa dari nilai piutang 172 miliar rupiah terdiri dari 27% dengan kategori status umur piutang lancar, 15% berstatus umur piutang kurang lancar, 21% berstatus umur piutang diragukan, dan sebesar 37% memiliki status umur macet. Sebagai tindak lanjut, eksekutif melakukan langkah-langkah strategis antara lain melalui penerbitan administrasi piutang, rekonsiliasi dan validasi data piutang, serta intensifikasi penagihan terhadap debitur. Selain itu, eksekutif juga menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait agar penagihan piutang dapat berjalan lebih efektif, diantaranya melakukan perjanjian bersama dalam rangka kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya untuk melakukan upaya penagihan piutang daerah. 2. Terhadap total belanja pegawai di luar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang HKBD pasal 146 ayat 1 yaitu sebesar 38,57% dengan perhitungan 938 miliar 93.300.208 rupiah 10 sen dibagi 2 triliun 535 miliar 869.716.173 rupiah, di mana tidak memenuhi syarat karena melebihi 3%. Dapat dijelaskan bahwa pembagi yang merupakan total belanja daerah masih sangat minim. Namun pada waktu penetapan APBD tahun 2006 diestimasikan di bawah 30% seiring peningkatan belanja di kisaran 3,3 triliun rupiah, yakni setelah adanya alokasi definit belanja mandatori seperti DAK, insentif fiskal, DD, dan belanja bantuan keuangan khusus. Demikian pula pada total belanja infrastruktur pelayanan publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang HKBD pasal 141 yaitu sebesar 17,46% dengan perhitungan 369 miliar 956 juta 385.098 rupiah dibagi 2 triliun 118 miliar 597 juta 559.057 rupiah. Artinya total belanja daerah juga belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah ke desa, di mana tidak memenuhi syarat karena kurang dari 40%. Dapat dijelaskan bahwa total belanja daerah saat ini karena belum termasuk belanja mandatori seperti DAK, insentif fiskal, DD, dan belanja bantuan keuangan khusus, sehingga pada waktu penetapan APBD tahun 2006 diestimasikan melampaui 40% seiring peningkatan belanja di kisaran 3,3
triliun rupiah. 3. Terhadap pembiayaan berupa cicilan pinjaman terhadap merupakan proyeksi cicilan atas rencana pinjaman jangka panjang yang telah disepakati bersama pada perubahan APBD tahun 2025 dalam rangka pemenuhan program prioritas daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD. Perlu kita pahami bersama bahwa kondisi likuiditas daerah sedikit terganggu akibat kebijakan moneter dan keuangan pemerintah pusat serta pengurangan alokasi dana transfer. Dan ini terjadi tidak hanya di Kabupaten Banyuwangi saja, tetapi pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Untuk itu eksekutif senantiasa melakukan pengawasan yang merupakan bagian dari manajemen pembangunan daerah, tidak hanya melakukan terhadap sektor pendanaan tetapi juga sektor penyerapan anggaran agar dapat memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat serta melakukan evaluasi secara berkala dan rasionalisasi pada kegiatan yang kurang menunjang pertumbuhan ekonomi untuk lebih mengutamakan kegiatan yang mempunyai multiplier effect. Terhadap pandangan bahwa penyusunan APBD tahun 2025 itu bersifat prematur karena Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025 masih belum ditetapkan, dapat disampaikan bahwa sebagaimana amanat Permendagri nomor 77 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah pada pasal 1 bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penuntasan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Selanjutnya berdasarkan pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu APBD disusun dengan mempedomi uang PPAS yang didasarkan pada RKPD. Selanjutnya berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2009 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana RPJMD, RPJMD, dan RKPD pada pasal 12 ayat 3 mengamanatkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai informasi, dapat disampaikan bahwa penyusunan APBD tahun 2026 telah memedomi uang PPAS yang telah disepakati bersama dan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 19 tahun tanggal 11 Juli 2005. Kemudian terhadap proyeksi penurunan pendapatan pada rancangan APBD tahun 2006 tersebut masih bersifat sementara sebagaimana telah dijelaskan pada fraksi PDI Perjuangan. 4. Tanggapan dan atau jawaban atas pemandangan umum